Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana, dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia, ya kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwa Aryadi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang membahas masalah-masalah yang ada di kalangan anak muda. Kali ini kita akan mencoba membedah sebuah buku yang judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Buku ini ditulis oleh Ustadz Iwan Januar. Buku ini kalau kamu lihat mungkin sudah tersedia di toko-toko buku di wilayah kamu. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press dengan ukuran 17,5 kali 15 cm dengan tebal 212 halaman. Yang pasti kamu kalau lihat, wah langsung tertarik deh dengan kemasan hardcover yang cukup keren. Nah, insya Allah dengan buku ini kamu bisa lihat bahwa yang namanya pernikahan bukanlah pernikahan seperti pernikahan Cinderella. Nah, tentu kita di sini kita tidak akan membahas sendiri mengenai buku ini. Kita akan membahas langsung dari sang penulisnya, yaitu Ustadz Iwan Januar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat ini buku ini kayaknya kesannya wah banget Ustadz ya. Dari mulai kemasannya dan judulnya juga wah. Di sini tulis depan Bukan Pernikahan Cinderella. Dan ada subjudul Hanya Untuk Anak Muda. Nah, untuk kamu nih para remaja, kalau kamu pengen tahu, pengen lihat, cari segera ke toko-toko buku di sekitar kamu. Nah, Ustadz, sebenarnya apa sih yang jadi latar belakang penulisan buku ini, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang berbahagia dan dimuliakan Allah, memang buku ini saya buat ada sebabnya ya. Jadi kalau Al-Quran ada asbabun nuzulnya, kalau buku mungkin apa ya? Asbabul buku kali ya. Sebab-sebab dibuat ini buku nih. Ada beberapa hal yang diantaranya ya yang mendorong saya untuk bikin buku Bukan Pernikahan Cinderella, karena muncul sejumlah tantangan, tepatnya si ledekan ya, atau mungkin penghinaan terhadap yang namanya pernikahan. Jadi tidak sedikit orang bilang, ngapain deh kawin, ngapain nikah gitu kan, ribet, nikah itu susah gitu. Sampai yang ekstrim ya, ngapain miara kambing kalau banyak orang jual sate. Maksudnya
Kalau kita bisa hidup happy-happy sama orang yang kita cintai, alias nauzubillah ya 7-Eleven, kumpul kebo, ngapain nikah? Ribet. Itu dulu ada ya seorang tokoh feminis ya, dia cewek nih, ngomong nih cewek nih, dia bilang, buat apalah nikah? Yang penting kita kan saling suka, ya terikat, apa nggak usah terikat, saling suka, hidup bersama. Kalau cocok terus, kalau nggak cocok bubar aja, kata dia. Nah ini terus terang sangat menantang. Juga dulu ada kejadian seorang seleb kita ya, yang hamil di luar nikah, terus dia masih antang aja, malah disorot kamera di beberapa infotainment dengan perutnya udah membuncit, dia ya cengar cengir gitu kan. Jadi nggak ada perasaan gimana gitu, atau dosa, atau minimal malu deh ya, kalau misalkan dia nggak ngerti dosa, malu dong gitu kan. Masa belum ada bapaknya, belum jadi suami istri udah bawa gendang kemana-mana gitu. Ini jadi itu salah satu yang mendorong saya untuk bikin buku yang bertitel Bukan Pernikahan Cinderella. Terus yang kedua, pastinya buku ini juga memotivasi para pemuda nih untuk segera nikah deh. Kalau udah mampu ya nikah, kalau sudah bisa disegerakan. Ya jangan tunda-tunda pernikahan. Ya saya ingat dengan kisah di zaman Nabi, ada seorang pemuda bernama Ukaf bin Wida'ah. Dia mampu nikah tapi belum nikah juga. Akhirnya Nabi tegur. Ditanya, ya Ukaf, bukankah kamu sudah mampu nikah? Betul ya Rasul, kenapa belum nikah? Jangan-jangan kamu temannya setan, karena setan suka dengan orang lajang. Atau jangan-jangan kamu temannya rahib, pendeta, karena pendeta nggak menikah. Kalau kamu golongan kami, menikahlah, karena sunnah golongan kami adalah menikah. Nah, jadi dalam buku ini juga ada dorongan-dorongan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah. Misalnya saya tuliskan bahwa nikah itu dari beberapa penelitian di luar negeri ya, di Amerika, ternyata menikah itu menyehatkan. Orang yang menikah lebih sehat hidupnya. Ya, orang yang menikah juga lebih bahagia. Orang yang menikah juga lebih dewasa. Ya, karena dia menjadi seorang ibu, seorang bapak, ya, dia juga punya tanggung jawab lebih dewasa. Menikah juga yang jelas adalah ladang pahala. Menikah juga tentu bisa memberikan keturunan, ya, punya anak, senang, ada yang mendoakan kita kalau kita sudah tua begitu. Dan menikah juga tentu itu menyalurkan kebutuhan biologis pada tempat yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan yang ketiga nih yang mendorong saya bikin buku ini adalah memotivasi pemuda untuk punya ilmu dulu sebelum nikah. Ya, kata Sayyidina Umar, al ilmu qabla amal. Berilmu dulu deh sebelum beramal. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, bekali dulu dengan ilmu yang cukup. Gak mungkin dong kita bisa sholat kalau kita nggak punya ilmu tentang syarat sah dan rukun sholat. Nikah pun sama. Kan nikah itu bukan cuma sekedar diijab kabulnya, tapi setelah itu kita insya Allah kan akan hidup bersama ya sepanjang hayat di kandung badan. Nah kalau nggak punya ilmu, bagaimana dalam masalah fikihnya ya, yang namanya interaksi suami dengan istri, bagaimana masalah nafkah, juga kemudian bagaimana nanti kalau ada kehamilan, ada anak, itu butuh ilmu agama loh. Termasuk juga butuh ilmu apa lagi? Cara kita bisa memahami pasangan, memahami terjalnya rumah tangga itu. Nah ini perlu ilmu. Nah 3 hal inilah yang mendorong saya untuk membuat buku yang diberi titel Bukan Pernikahan Cinderella. Nah Ustadz, kalau kita lihat bukunya ini, saya lihat nih, saya sedang membaca bukunya dari daftar isi. Wah menarik banget, apalagi bagi kamu-kamu yang memang sudah mulai berniat lirik kiri kanan untuk menempuh hidup baru. Iya. Dan juga jangan salah, kalau bagi kamu yang masih mendapat kendala, kamu bisa konsultasi dengan Ustadz Iwan Januar, karena beliau sendiri terkenal dengan orang yang jago mendorong orang lain untuk segera menikah. Nah Ustadz, kalau kita lihat nih, buku ini kan isinya sebenarnya ya kalau kita gampangnya ini tuntunan Islam bagaimana memulai rumah tangga yang islami lah gitu kan Ustadz ya. Betul. Tapi kok kenapa dikasih judulnya Cinderella gitu Ustadz? Kayak kagak nyambung kan? Kayak kagak nyambung. Maksudnya pernikahan Fatimah atau Aisyah gitu. Betul ya. Karena begini ya, yang namanya Cinderella itu kan udah jadi ikon ya. Ikon kisah indah tentang cinta dan pernikahan. Dari mulai dia tadinya sengsara tuh, ya disiksa sama ibu tirinya, sama saudara tirinya, terus disihir sama peri, ya punya sepatu kaca, lalu ketemu ya meet and greet ya dengan pangeran, sampai akhirnya kemudian
sepatu kacanya ketinggalan gitu ya. Kenapa sepatu kaca? Ya dulu belum ngetren kartu nama ya, atau nomor handphone. Mungkin kalau dulu ada nomor handphone tukeran kasih nomor handphone pangerannya. Nah, karena belum ada sepatu kaca tinggalin tuh sebagai cindera matanya. Ya singkat kata akhirnya ketemu dengan Cinderella dan nikah. Kemudian kata si Sohibul Hikayat yang cerita itu, ya mereka hidup bahagia ever dan ever. Selamanya dan seterusnya begitu. Nah, banyak mungkin anak muda tuh kalau udah ngomongin nikah, kayaknya enak ya nikah ya, kayaknya indah deh, kayaknya asik nikah itu. Itu seringkali dibayangkan dengan seperti Cinderella gitu loh. Nikahnya indah, ketemu dengan pangeran yang tampan, tajir gitu kan, populer juga. Sepatu hilang sebelah. Atau mungkin dapat pasangan kayak Cinderella, cantik, pintar masak ya, karena disuruh kerja sama ibu tirinya dapat terus gitu ya. Kalau nggak ada mungkin ngedugem Cinderella itu ya. Bayangannya kayak begitu, selalu indah. Padahal yang namanya nikah itu bukan seperti pernikahan Cinderella yang selalu bahagia kayak begitu. Namanya nikah, ada kalanya nanti tengah bulan uang belanja udah habis ya, atau pulsa handphone udah cekak gitu kan, atau misalkan mau berangkat ya bensin habis gitu, atau gimana ntar nih istri sakit atau suami sakit ya, atau mertua butuh bantuan, atau malah mungkin punya mertua bawel gitu kan. Ini adalah termasuk ke dalam dinamika rumah tangga. Nggak kayak Cinderella, nggak diceritain gimana setelah itu nikah dengan pangeran, bahagia nggak? Pokoknya ceritakan bahagia aja gitu kan. Bahagia nikahnya doangan, nggak tahu setelahnya. Nah itulah makanya bukan pernikahan Cinderella itu. Jadi kita kasih detail nih, bukan pernikahan Cinderella, supaya kamu-kamu yang pengen menikah atau yang memang sedang merancang untuk menikah ini harus siap-siap untuk menghadapi realita pernikahan, bahwa yang namanya nikah itu ya tidak seindah yang dibayangkan, bisa jadi lebih indah lagi gitu kan. Maka jangan membayangkan seperti pernikahan Cinderella. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Purba Ariandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita sekarang sedang membedah sebuah buku yang berjudul Bukan Pernikahan Cinderella. Kebetulan Ustadz Iwan Januar adalah penulis buku ini. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai latar belakang buku ini seperti apa. Nah, sekarang kita juga ingin menanyakan mengenai isi di buku ini gini. Nah, Ustadz, tadi kita sudah sedikit singgung ya, yang namanya pernikahan itu harus ada persiapan, harus ada yang kita lakukan. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan sebelum menempuh jenjang pernikahan? Nah, ini bagi kamu nih sobat muda sekalian, baik kamu yang mungkin masih sekolah tapi kan juga kamu paling enggak punya gambaran, punya ilmunya, setidaknya juga nanti punya persiapan gimana caranya menghadapi ke sana gitu. Yang paling pasti harus ada calon pasangannya gitu. Kalau nggak calonnya percuma. ya jadi yang paling jelas ya, namanya orang mau nikah tuh itu jangan main-main ya, karena Allah bilang nikah itu dengan sebutan mitsaqan ghalidho, ikatan yang berat loh nilainya itu. Makanya pertama, ilmu, bagaimanapun juga ilmu wajib untuk dimiliki oleh kita ya, apalagi oleh kamu yang pengen nikah. Namanya ilmu kudu dimiliki. Kalau nggak punya ilmu, aduh berat nikah. Tapi kan udah cinta ini Pak. Banyak orang nikah karena cinta, ternyata nikahnya seumur jagung, 3 bulan bubar, setahun bubar. Mending kalau cuma bubar, berantem di media massa kan? Iya. Gitu, coba. Saling menuntut, gono gini ya, gini gitu kan? Nah, ini karena apa? Karena nggak memiliki ilmu, hanya katanya cinta-cinta doang. Dan ketika awal pernikahan memang terasa indah, semua juga jadi bulan madu. Tapi setelah habis bulan madu tinggal empedu kan?
Makanya kalau nggak punya ilmu repot ya. Oleh karenanya kembali basicnya adalah ilmu. Setelah itu apa ilmu? Setelah ilmu apa? Ya, harus punya kekuatan iman. Bahwa nikah itu juga harus kita mengimani, percaya bahwa ini merupakan syariat dari Allah dan harus ditempuh penuh dengan keikhlasan. Termasuk ikhlas ketika nanti menjalankan rumah tangga bersama dengan si doi gitu. Jangan cuma bayangkan bahwa itu cantik, ganteng, gagah, keren, langsing, tapi juga membayangkan bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan, bisa melayani pasangan, bisa berbakti pada pasangan, bisa berbagi perasaan, nggak egois gitu kan. Itu penting ya, makanya harus ada dorongan agama, keimanan begitu. Kemudian juga harus punya persiapan mental ya. Karena nikah itu ingat loh, bukan cuma mengumpulkan dua orang yang saling mencintai, tapi juga mengumpulkan berarti dua masalah jadi satu rumah, two in one loh. Malah bukan cuma masalah kita dengan pasangan, masalah keluarga besar juga jadi satu, ya kan? Kita punya orang tua, juga punya mertua, lalu kita nikah. Kadang-kadang, bahkan bukan kadang, seringnya masalah orang tua kebawa ke rumah tangga, masalah mertua kebawa ke rumah tangga. Kita punya adik ipar, kakak ipar, kebawa juga berimbas ke rumah tangga. Kalau nggak kuat mental, wah nggak bisa. Makanya bohong kalau dibilang kalau kita udah cinta dunia selesai milik kita berdua. Yang lain ngontrak apa ya? Nggak ada namanya udah nikah, itu justru akan membawa keluarga besar dalam kehidupan kita. Harus siap mental. Makanya bagaimana pertama tentunya bersikap secara islami kepada orang tua, pada mertua, pada saudara ipar. Kemudian juga bagaimana secara kejiwaan nih kita bisa melakukan pendekatan yang baik pada orang tua, pada mertua. Lalu juga tentunya cara berkomunikasi yang baik kepada semua pihak, terutama tentu kepada istri kita dong. Ini jangan karena kita ini mentang-mentang laki-laki, misalkan buat yang cowok nih, lalu wah egois, otoriter, bukan main perintah ya. Jadi akhirnya kemudian mau menang sendiri. Nggak seperti itu. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lemah lembut dalam rumah tangga. Sampai-sampai beliau bilang khiyarukum linisaikum, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Artinya kalau kita lihat Rasul, nggak pernah Rasul membentak Aisyah, membentak Khadijah, membentak misalkan Zainab, nggak pernah. Tapi selalu dengan tutur kata yang lembut, penuh pujian, juga romantis, mengerti perasaan wanita begitu. Yang wanita juga kita lihat bagaimana para sahabiah, sahabat wanita, yang mereka berbakti pada suami walaupun suaminya kekurangan, juga bagaimana bisa tetap sabar ketika ada masalah. Ini artinya perlu kesiapan ilmu, iman, juga mental, dan juga cara kita bisa berkomunikasi dengan pasangan. Ya paling simpel baca buku ini aja deh. Ya sekalian promosi lah. Bagi kamu yang mau beli silahkan cari di toko-toko buku terdekat. Buku yang ditulis oleh Ustadz Iwan Januar dengan judul Bukan Pernikahan Cinderella, diterbitkan oleh GIP Gema Insani Press. Nah Ustadz, tadi kalau kita ngomong pernikahan pasti yang harus ada adalah ada pasangannya dulu Ustadz ya. Iya dong. Masa mangin Nah untuk pasangan ini selalu yang dijadikan pertama kali ditanyakan adalah agamanya. Carilah pasangan dengan agama yang bagus. Nah, apa emang harus begini Ustaz? Oh iya. Nggak cari yang cakep dulu, baru cari yang bagus. Agama itu nomor 1, cantik itu juga penting. Ya kenapa agama? Ya kita lihat aja ya, ternyata nih saya tulis di buku ini juga banyak penelitian dan survei menunjukkan pasangan yang religius, yang sama-sama rajin. Ini kalau karena di Amerika penelitiannya ya, banyak ke gereja gitu kan. Ternyata itu punya keuntungan fisik dan psikologis yang luar biasa. Di antaranya nih yang saya ingat ya, itu mereka mudah terbebas dari depresi dan stres, alias nggak gampang stres ya. Kenapa sih? Kalau kita hitung ya kan, kalau namanya kita sebagai laki-laki ya, atau kami yang cowok-cowok sebagai suami kerja pulang kantor capek, di kantor dimarahin sama bos, berantem sama teman sekantor misalkan ya, pulang ke rumah. Istri yang solehah, Nabi bilang idza nazarta ilaiha sarotka. Kalau kamu memandang perempuan yang solehah, istrimu dipandang menyenangkan. Begitu pula istri yang agamanya baik ya, maka akan menyenangkan. Atau seorang istri ya, buat kamu yang cewek ini punya suami yang baik kan, yang beragama baik. Kamu lagi ada masalah segala macam, suami memberikan
ketenangan batin, ada a shoulder to cry on. Udah. Ya, gitu. Ya kayak Tommy Page dulu ya, tahun 90-an tuh. Nah, itu kan bisa mendukung. Jadi ketika kamu yang cewek-cewek masak belum bisa, belum terampil, masak sayur asam malah asin gitu ya. Suami itu nggak akan gampang marah. Gimana sih masak? Bukan bikin sayur asam malah sayur asin. Tahu saya darah tinggi, pengen bunuh saya ya? Aduh, itu dahsyat banget ya. Itu kata-katanya sakti itu. Nah, itu agama kuncinya, kontrolnya di agama. Kalau cinta doang nggak akan bisa, harus agama. Kenapa? Pasangan yang baik, ingat bahwa yang namanya sabar itu bagian dari amal soleh yang akan membuahkan pahala. Apalagi bersabar kepada pasangan. Nah, makanya disinilah harus agama dijadikan sebagai patokan dasar dalam mencari pasangan. Nah, setelah agamanya baik, ya silakan berikutnya kita bicara kriteria yang lainnya. Masalah katakanlah status sosialnya, fisiknya, itu ya harus tetap dalam kerangka agama gitu. Jadi jangan kita nyari fisiknya dulu yang ganteng, yang cantik, lalu kita cocok-cocokin agamanya gitu kan. Dia cantik kok, agamanya sih bagus kayaknya. Kayaknya gitu kan. Ya gitu. Karena Nabi sampai bilang begini loh, siapa yang menikahi wanita ya misalkan karena kecantikannya atau karena hartanya atau karena keturunannya begitu, kata Nabi, maka 3 perkara yang lain akan hilang. Karena cantiknya misalkan, nanti agamanya hilang, hartanya hilang, keturunan baik juga akan hilang. Kalau cantik, ganteng, tapi nggak punya agama, suka tepe, tebar pesona, Wah. ke suami orang, ke istri orang, aduh itu kan masalah kan. Tapi kata Nabi, siapa yang mencari pasangan karena agamanya, 3 perkara yang lain akan datang. Wah, ini suami saya waktu awal nikah nggak ganteng-ganteng amat, tapi setelah nikah kok jadi jelek ya? Oh, jadi makin ganteng maksudnya gitu ya? Jadi makin ganteng misalkan begitu. Nah, itu kan karena apa? Ada yang namanya pancaran. Wah, kalau kata Roma Irama ada pancaran ilahi dari wajahmu. Itu kata Haji Roma Irama ya. Itu memang betul bahwa yang namanya orang beragama itu rajin ibadah akan mendorong munculnya ya hal-hal yang positif dalam dirinya. Kalau kata orang-orang paranormal nih, auranya itu menampakkan keindahan gitu. Tapi kita sih nggak usah ngomong aura deh ya. Kita ngomong dari masalah ya pengaruh ibadah, pengaruh juga akhlak yang baik, insya Allah akan bertambah sayang deh ya. Karena kalau udah nikah gitu, walaupun kata orang, kok suami kamu jelek mau aja, tapi dia baik agamanya dan aku terlanjur sayang kok. Gitu. Jadi lagu lagi. Ya emang itu jaminan mutu insya Allah begitu, selama nggak berubah keimanan. Ya Ustaz, kalau kita lihat juga yang namanya pernikahan itu kan bukan cuma melulu masalah agamanya bagus Ustaz ya. Betul. Nah, ada yang lain juga gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan nih? Masalah-masalah selain agama. Misalnya kita udah dapat agama yang bagus. Nah, ada hal-hal lain nggak yang harus kita perhatikan juga Ustaz? Ya, masalah krusial lain yang dalam pernikahan itu selain masalah agama, tentu seharusnya sih ya orang beragama itu otomatis menciptakan nilai-nilai positif yang lainnya. Misalkan apa? Masalah ekonomi itu kan, bahwa rumah tangga juga membutuhkan ekonomi yang layak ya, dan itu juga oleh agama diminta kepada para cowok nih, kamu calon suami bukan cuma modal cinta loh, tapi juga harus bisa memberikan makan yang baik, pakaian yang baik, tempat tinggal yang layak juga untuk istrimu begitu. Ekonomi juga salah satu pilar tegaknya sebuah kehidupan rumah tangga. Buat para istri ya, buat kamu yang cewek-cewek calon istri juga sama gitu. Harus mempersiapkan diri untuk bisa menjadi seorang manajer keuangan yang baik. Uang suami ngasih uang belanja sebulan, kasih nih uang belanja habis seminggu. Jangan sampai habis seminggu gitu ya. Atau malah awet karena makannya nasi garam. Wah, lama-lama itu setahun darah tinggi itu dua-duanya itu ya. Ya itu kelola dengan baik kan, bagaimana bisa mencukupi, gizi tetap tercukupi tapi juga tidak boros. Jangan misalkan kepengen lihat ada barang baru apalagi cicilan, nyicil mulu gitu kan, kerjanya kredit mulu gitu kan. Akhirnya tahu-tahu uang belanja kesedot. Ini masalah ekonomi juga salah satu pilar. Yang berikutnya adalah masalah ya kebutuhan biologis. Yang namanya orang menikah ada kebutuhan seksual ya. Maka suami istri harus bisa memberikan ya pemenuhan dengan secara baik. Jangan sampai tidak ada nafkah batin kepada istri, misalkan ya, suami ngasih duit tapi nggak pernah disayang istrinya, ya itu juga nggak baik. Atau istrinya nggak mau diajak gitu kan, suaminya ngajak, istrinya nolak mulu gitu, lagi malas gitu kan, capek gitu kan.
Ya ini juga perbuatan yang tercela, malah dilaknat oleh malaikat, kata Nabi seperti itu. Itu diantaranya. Selain juga masalah bertetangga dan lain sebagainya. Insya Allah ini ada semua dibahas dalam buku ini. Nah ya, yaudah sobat muda sekalian, untuk lengkapnya jauh lebih jelas kamu bisa baca sendiri di buku ini. Buku ini tebalnya 212 halaman. Kalau kita omongin mungkin seharian gak cukup. Ya kita cukupkan saja. Selanjutnya kamu bisa baca sendiri, kamu bisa cari sendiri, bisa kamu pinjem, bisa kamu beli sendiri. Insya Allah ini akan bermanfaat, terutama buat kamu-kamu yang bersiap untuk menempuh hidup baru. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik maupun usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Kamu bisa kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirimkan melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purba Ariandwi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu-kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengarkan ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi bagian dakwah kamu. Insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali pada esok hari, pada tempat yang sama, gelombang yang sama, waktu yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, belakangan ini koran-koran dibanjiri dengan penjualan laptop-laptop murah. Dari laptop yang dengan merek terkenal sampai laptop yang mereknya baru kamu dengar. Dengan uang 5 jutaan, siapapun bisa bawa pulang laptop dengan keren dan gaya. Namun, ya nggak sedikit dari kamu bingung saat pengen beli laptop, mau beli yang baru atau mau beli yang second. Mengingat yang namanya laptop ya bukan murah juga sih sebenarnya. Terlebih lagi sekarang bermunculan banyak macam-macam merek, banyak spesifikasi dan variasi yang menentukan harga tentu kualitasnya. Nah, apa saja yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu membeli laptop? Nah, untuk laptop baru ya, tentu yang pertama adalah tentukan kisaran harga. Menurut ya ahli-ahli ekonomi sih, lebih baik membeli berdasarkan kebutuhan. Jangan gara-gara pengen yang wah padahal kepake juga enggak. Jangan pula karena gengsi. Karena yang penting laptop itu sesuai dengan budget kamu. Gak usah lebih-lebihin deh. Yang kedua juga tentukan kegunaannya. Entah kamu itu buat mendesain, untuk game, untuk membuat software, untuk jalan mondar-mandir lah, atau cuma buat ngetik. Nah itu juga tentukan, karena perlu menjadi pertimbangan laptop apa yang akan kamu beli. Jangan sampai laptopnya wah padahal dipakai cuma ngetik sama dengerin lagu doang. Selanjutnya adalah besarnya layar. Nah ini perlu kamu jadi perhatian, karena semakin besar layar tentu semakin besar bentuk laptop, yang tentunya juga akan semakin menyulitkan bagi kamu untuk membawanya. Yang keempat tentunya adalah berat laptop. Nah laptop itu sendiri tentu ukurannya, beratnya itu sangat-sangat berhubungan dengan ukuran laptop, ukuran layar laptop. Semakin kecil tentu semakin ringan. Selanjutnya adalah kekuatan baterai. Kalau kamu sering jalan, sering berada di lapangan yang nggak ketemu listrik, maka tentunya kamu butuh laptop yang baterainya kuat dan tahan lama. Yang terakhir tentunya adalah pertimbangan pula layanan purna jual. Jangan sampai laptop kamu yang baru ternyata dengan dibeli dengan harga mahal, perbaikinya susah. Semoga tips ini bermanfaat bagi kamu-kamu yang pengen beli laptop. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.